Baik, selamat pagi kepada Ibu dosen beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tetapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Jelina Baban. Selanjutnya, Satya Novianti Enggulan. Selanjutnya ada Agnes Cynthia Ringo-Ringo, dan Rosaria Sianipar, Azhar Habibah Melani, dan Sandu Fadil. Baik, pada bagian latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Satya. Kepada Saudari Satya, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy. Saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran siswa SD yang berdasarkan permasalahan ini, sehingga kami membuat dua media pembelajaran, media pembelajaran sederhana dan media pembelajaran digital. Baik, pada umumnya masih banyak siswa yang kurang memperhatikan mata pelajaran PPKN ketika proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran ini, siswa terlihat malas, bosan, dan jenuh sehingga tidak tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah rendahnya minat belajar siswa. Minat yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Apabila mata pelajaran yang tidak sesuai dengan minat, maka siswa tidak akan semangat dalam belajar. Rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PPKN juga dipengaruhi oleh cara mengajar guru tersebut. Proses pembelajaran yang sering digunakan oleh guru bersifat monoton. Menurut Stamento, minat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada yang daya tarik bagi siswa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Azhar Habibah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai permasalahan dari media pembelajaran sederhana dan media pembelajaran digital pada proyek kami. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan media visual pada setiap pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, dengan memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Salah satu komponen dan strategi dalam menyampaikan materi pembelajaran adalah media. Media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diterapkan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Azhar Habibah. Baik, selanjutnya tentang media pembelajaran digital berupa PPT. Penjelasan ini saya serahkan kepada Saudari Agnes Cynthia. Pada Saudari Agnes Cynthia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya untuk Saudara Satya mohon menonaktifkan mikrofonnya supaya suaranya tidak terganggu. Dan untuk Saudara Rosa kami persilakan untuk share screen. Baik, adapun media pembelajaran yang kami gunakan yaitu berbentuk PPT. Ulang dulu ah. Baik, adapun media pembelajaran digital yang kami gunakan adalah PPT. Nah, sebelum kita membuat suatu PPT, ada baiknya kita membuat atau memuat gambar-gambar yang menarik dan juga warna yang menarik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seorang anak kecil akan lebih menyukai sebuah gambar ataupun sebuah materi yang menurutnya menarik untuk didengar dan untuk dilihat. Baiklah, adapun judul materi yang kami ambil dalam PPT ini adalah Pancasila. Slide selanjutnya, Saudara Rosa.
Baik, adapun media pembelajaran digital yang kami ambil adalah PPT. Nah, sebelum kita membuat suatu PPT, ada baiknya kita menggunakan gambar ataupun warna yang menarik. Karena seorang anak kecil akan lebih menyukai sebuah materi yang memuat gambar ataupun warna-warna yang menarik. Baik, slide selanjutnya, Saudara Rosa. Nah, adapun materi yang kami ambil dalam PPT ini adalah Pancasila. Apa itu Pancasila? Slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara kita, yakni negara Indonesia. Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada baiknya kita menjelaskan lebih rinci apa itu Pancasila kepada anak murid, sehingga mereka lebih dapat mengerti mengenai materi yang telah kita berikan. Baiklah, slide selanjutnya, Saudara Rosa. Nah, di sini kita akan menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Seperti yang kita lihat pada PPT, ada baiknya kita menggunakan gambar dan tulisan mengenai apa yang akan kita jelaskan. Yakni yang pertama yaitu gambar bintang, yakni bintang berada pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, simbol rantai sebagai simbol dari sila kedua yang berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu gambar pohon beringin sebagai simbol dari sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Yang keempat, gambar kepala banteng sebagai simbol sila keempat yang berisikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, gambar padi dan kapas, yakni sebagai simbol sila kelima yang berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang selanjutnya Saudara Rosa. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan simbol dari Pancasila, yakni burung Garuda. Ada baiknya kita menggunakan atau mencantumkan gambar dari burung Garuda tersebut dan menjelaskan gambar-gambar apa saja yang ada pada burung Garuda tersebut, supaya anak murid lebih mengerti dengan materi yang kita jelaskan. Slide selanjutnya, Saudara Rosa. Nah, agar pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton, ada baiknya kita mengajak murid untuk bernyanyi sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Slide selanjutnya, sebagai contoh dari pembelajaran kita ini yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, di sini kita mengajarkan bagaimana nada dari lagu ini dan kita mengajak anak-anak untuk bernyanyi sehingga pembelajaran tidak monoton dan pembelajaran akan lebih menarik karena diselingi sebuah nyanyian dan juga nyanyian tersebut bersangkutan dengan materi yang kita ajarkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Iksan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adapun media pembelajaran yang kami gunakan dalam berbentuk digital yaitu kami mengajak siswa untuk menyusun sebuah kata. Selanjutnya. Contohnya yaitu berupa sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami mengajak siswa untuk menyusun ataupun sila kedua itu menjadi kata-kata yang menjadi yang sesungguhnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes Cynthia dan Iksanul Fadli. Selanjutnya tentang kita akan membahas tentang media pembelajaran sederhana. Nah, kali ini media pembelajaran sederhana akan dijelaskan teman kita, Saudari Rosaria Sianipar. Kepada Saudari Rosaria Sianipar, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang media pembelajaran secara sederhana. Di sini kami menggunakan media sederhana yang bernama Superdil Pancasila, yang dimana cara menggunakannya ini adalah dengan nanti kita akan menyuruh ataupun mengacak nama murid kita sesuai dengan absen. Kita suruh dia maju dan di situ dia akan memilih nomor berapa yang akan dia jelaskan. Nah, di dalam media pembelajaran sederhana ini
ada berupa gambar-gambar lambang dari Pancasila ataupun simbol-simbol. Nah, misalnya begini, nanti dia misalnya memilih nomor 2. Nah, kita buka nomor 2 ini, nanti gambar apa di sini, maka dia akan menjelaskan dari isi dari nomor 2 tersebut. Nah, di sini ada gambar bintang. Maka murid tersebut akan menjelaskan gambar bintang ini terdapat pada sila keberapa dan isi dari sila tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosaria Sianipar. Adapun kesimpulan yang dapat kami buat pada penjelasan kami yaitu dalam meningkatkan minat belajar, siswa memerlukan atau menggunakan media visual. Nah, pada setiap pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah memerlukan berbagai strategi dan pelaksanaannya. Salah satu komponen di dalam strategi dalam penyampaian materi pembelajaran adalah media. Media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Nah, media visual dapat memperlancar pemahaman atau misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan. Baik, sekian dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.